Oke, tadi balik lagi ke Kang Lutfi ya. Lebih detailnya bedanya apa sih gitu? Kita tidak boleh merayakan Hari Valentine dan juga mengucapkan Natal karena kan sama-sama itu kan dari agama yang berbeda lah dari kita gitu kan, agama Kristen katakanlah gitu. Terus juga apalagi kalau Natal itu kan mereka percaya bahwa itu kelahiran Yesus gitu. Itu lebih soal agama mereka gitu loh. Kenapa kalau Natal boleh mengucapkan, Valentine tidak gitu? Jadi gini ya. Kalau tadi saya dengarkan keterangan dari adik tercinta ini ya. Kok ponakan tercinta nggak ada tercintanya? Bahwa Santo Valentine itu kan dihukum 269 Masehi ya. Dan saya ingat betul dihukumnya tahun 269 tapi ada seorang paus yang namanya Paus Gelasius yang pertama justru memproklamirkan bahwa hari Valentine itu ada, itu tepatnya 496 Masehi. Artinya antara pemenggalan dan statement dari paus tadi itu kurang lebih 230 tahun ya. Artinya apa? Imam Syafi'i belum lahir waktu itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi belum lahir. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kan 500 sekian lah, 600 Masehi ya. Itu 496 Santo Gelasius memproklamirkan 14 Februari sebagai Valentine. Tapi ironisnya, saya belum mendengar satu redaksi, referensi yang mengatakan salah satu dari 4 mazhab itu mengatakan tentang hari Valentine, tentang hukum hari Valentine. Saya belum menemukan itu. Imam Syafi'i mengatakan merayakan hari Valentine itu haram, halal, itu belum ada. Ya. Saya itu baru mendengar ketika ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah, ya, itu 1200 Masehi ya. Itu baru saya tahu bahwa Ibnu Taimiyah dengan jelas mengatakan merayakan Valentine itu hukumnya haram. Bahkan bukan merayakan sendiri, apapun yang ada di perayaan itu juga haram. Mengucapkan gitu ya. Perayaannya haram dan apa yang ada di perayaan itu hukumnya haram. Contoh begini, misalnya perayaan Valentine hukumnya haram. Di perayaan itu dia itu memakai gelas yang warnanya kuning, maka hukumnya sama haram juga memakai gelas yang kuning. Kita tahu ya, mazhab Ibnu Taimiyah itu iya betul, karena ya kita tahu sendiri lah Ibnu Taimiyah bagaimana pemikirannya kan begitu kaku dan tidak saklek lagi. Misalnya dalam perayaan itu, misalnya memakai baju kuning orang kafirnya, lalu kita merayakan dengan baju kuning, itu juga haram juga. Walaupun tidak ada niat. Jadi bukan hanya perayaan, tapi hal-hal yang berkaitan yang ada di perayaan itu, dia juga haram juga. Ibnu Taimiyah itu perlu catat sama Ivana. Itu ya. Sama kayak tadi ada pertanyaan, gimana kalau beli coklat yang labelnya Valentine? Ya. Nah, pada abad tahun ini kita kebelakangan lah, belum lama ya, ada seorang tokoh yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughya itu diterangkan 3 hukum merayakan Valentine. Di situ bukan Valentine ya, tapi merayakan sesuatu yang berasal dari Kristen, ya, dari luar agama. Dalam kitab Bughya itu diterangkan bahwa yang pertama ya, apabila ada orang yang merayakan perayaan Valentine lah, kita Valentine aja deh ya, Valentine, dan meyakini bahwa itu adalah baik sehingga agama itu benar, maka hukumnya kufur di sana. Merayakan dan meyakini bahwa ini adalah baik dan membuat orang meyakini ya, maka hukumnya adalah kufur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada orang yang ikut merayakan tapi tidak meyakini, maka itu hukumnya adalah dosa. Dosa dan haram beda loh. Iya. Kalau dosa itu pasti haram, tapi kalau haram nggak masih dosa. Makanya pertanyaan ketika ada pertanyaan bagaimana dosa dan haram itu tinggian mana, itu sebenarnya adanya di zaman Sunan Kalijaga itu. Sedikit dibahas lah. Bukan kali ya. Artinya apa? Ketika ada orang yang menanyakan bagaimana hukum dosa dan haram, tinggian mana, beratan mana, itu pantasnya adanya di zaman Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga kan Sunan yang yang dalam ajarannya itu memakai sistem
kejawen lah sekarang ya, kejawen. Ibadah itu nggak cukup praktek tapi cukup eling kan gitu kan. Makanya kita nggak kaget juga ketika orang kejawen itu ketika beribadah dia nggak perlu pakai ruku, pakai sujud. Karena cukup eling nggak masalah. Itu kan ajaran kejawen diantaranya itu. Nah, saya akan bahas tentang hukum dosa dan haram. Tinggian mana? Itu tinggian dosa ya, Ivana. Dosa itu pasti haram. Dosa itu pasti haram. Kalau haram nggak mesti dosa. Haram nggak mesti dosa. Nggak mesti dosa. Gimana contohnya? Makan bangkai itu haram nggak? Haram. Haram. Tapi ketika kondisi darurat, yang sehingga kita harus makan kan boleh berarti. Artinya tidak selamanya haram itu dosa. Makanya kalau ada pertanyaan haram dan dosa itu tinggian mana? Tinggian dosa pasti. Kalau dosa pasti haram. Kalau dosa pasti haram. Kalau haram nggak mesti dosa. Nah itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang sama dengan orang kafir dan tidak meyakini, maka hukumnya adalah makruh. Kalau yang kedua itu kan ikut merayakan dan tidak meyakini, itu hukumnya adalah dosa. Kalau ini mengikuti perilaku orang kafir dan tidak meyakini, bingung ya? Lumayan. Kalau yang kedua praktek perayaannya. Kalau yang ketiga itu perilaku. Perilaku orang kafir dan tidak meyakini, maka hukumnya adalah makruh. Itu jelas tertuang dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Barangkali teman-teman membuka silahkan. Ya. Jadi yang perlu dicatat bahwa perayaan Valentine, kalau Natal itu mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau dia itu sampai ke gereja tetap dosa juga gitu tuh. Yakini bahwa Natal itu baik, Natal itu benar. Kalau misalnya mengucapkan Valentine gitu, misalnya bikin status kata selamat hari Valentine. Nah, itu termasuk dalam ucapan. Kalau tidak diyakini, itu hukumnya makruh. Beda, itu sekedar ucapan ya, hukumnya makruh. Artinya sekedar apa? Sekedar ini. Kalau ini kan ikut merayakan Valentine kan. Yang namanya kasih sayang itu tidak harus tanggal 14 Februari kan ya. Tapi dalam Islam tidak ada batasan waktu, tidak ada sekat-sekat kita tanggal sekian harus baik, nggak ada kan itu. Cuman yang begini ya Ivana, bahwa sebenarnya Valentine itu dibungkus dengan niat yang baik sebenarnya nggak masalah. Ada hadis fenomenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan jelas. Artinya begini. Kalau Valentine kan identik dengan ngasih coklat. Tapi kalau kita niati, ini bagi orang yang mengatakan boleh nih ya. Bagi orang yang mengatakan boleh, sebenarnya mengucapkan Valentine, memberikan hadiah di hari Valentine, kalau kita bungkus dengan niat yang baik sebenarnya nggak masalah. Kita ngasih coklat, tapi dengan harapan kita memberikan sedekah, gitu ya. Kita bungkusnya dengan itu, maka nggak masalah. Pada waktu ajaran Islam pertama kali masuk di Indonesia itu kan merubah kebudayaan yang dulunya Buddha Hindu kan menjadi ajaran. Kalau perbuatannya kan nggak dirubah, wayangnya kan nggak dirubah. Yang dirubah adalah isi dari wayang, isi dari cerita wayangnya gitu. Ngasih hadiahnya nggak masalah, yang dirubah adalah niat mengasih coklatnya dengan niat yang baik, sedekah, maka itu menjadi pahala. Ini pendapatnya orang yang mengatakan bahwa Valentine itu adalah boleh. Minoritas tadi ya? Cuman minoritas ya. Cuman minoritas. Yang jelas NU dalam hal ini mengharamkan. Ini ada di fatwa MUI Jawa Timur tahun 2017. Tinggal kalau misalnya kita punya niatan pengen ngasih coklat untuk bersedekah, ibaratnya hari lain lah mencegah kita mungkin niatnya jadi salah gitu ya. Ya, tadi kan Kang Zimi sudah jelas sekali bahwa kejadian Valentine ini itu kan berasal dari pembunuhan ya, atau dibunuhnya seorang Santo Valentino tanggal 14 Februari tahun 269 ya, 69, dan baru dideklarasikan tahun 496 ya. Gini, kita balik ke bangsa Romawi dulu lah. Kita tahu bahwa bulan Februari itu sebenarnya bulan yang paling baru sama Januari. Karena Romawi dulu ya, dulu nih, kalau saya bicara dulu berarti sebelum Masehi. Itu bulan cuma ada 10. Jadi Januari, Februari itu nggak ada. Jadi bulan itu mulainya di awal Maret. Jadi Maret itu bulan pertama. Nah, kita bisa telisik tuh. Kita bisa cross check kebenarannya. Simpel saja ya Ivana. Desember itu kan Desem ya. Kalau Desem itu bahasa Yunani yang artinya 10.
Luar biasa. Oktober, November itu kalau bahasa Yunani nona. Itu artinya 9. Oktober okta. Oktober 8. okta artinya 8. Oh. September Memang diambil dari bahasa. iya, Septa artinya Angka 8. Romawi yang ini. Ya septa itu 8. Bahasa Romawi. Oktober itu adalah apa namanya okta gitu. Artinya begini, jadi bulan Januari dan Februari itu bulan baru sebenarnya. Tambahan. Itu adanya di zaman Julius Caesar ya kalau nggak salah. Sejarahnya Penambahan, gimana itu? penambahannya. Ada sejarahnya. Jadi kalau dulu kan kalau bangsa Romawi kan menghitung bulan kan dengan kejadian alam biasanya. Jadi alam ini panennya kapan, bulannya ini, bulannya itu berasal dari itu. Ketika zaman Julius Caesar itu antara alam dengan tanggal itu nggak berubah, sehingga ditambahkan 2 bulan. Kalau dulu itu jumlah tahun itu 304 kalau nggak salah dalam satu hari. 304 terus ditambahkan 2 bulan Januari Februari dalam setahun ya. 304 ditambahkan 2 bulan Januari Februari menjadi 355. Lalu dimaksimalkan sama seorang raja yang bernama Julius Caesar itu menjadi 364. Satunya kan nggak bisa. Iya, kan bisa. Nah, kita pukul rata 365. Nah, ini sekedar teman-teman tahu saja bahwa belajar sejarah. Ya, bulan Februari yang kita peringati sebagai Hari Valentine tiap tahun sebenarnya bulan yang paling muda. Bulan yang paling muda itu. Baru kemunculannya baru. Iya, baru Januari Februari itu. Nah, begitulah ya. Jadi intinya bahwa merayakan Valentine itu dalam kitab itu bukan merayakan Valentine ya, merayakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada 3 hukum ya. Yang pertama adalah kufur. Dicatatnya teman-teman. Kufur. Yang kedua adalah dosa. Yang ketiga adalah makruh.